Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, pasti memberkati. Di sini kami ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar tidak keluar dari grup Pastor Message, karena informasi, update, curahan hati Pak Gembala ada di situ. Terus, ibadah online kita akan diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan telat ya, meskipun kita nggak satu ruangan. dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melalui bendahara gereja masing-masing. Tetap di rumah aja ya dan jaga kesehatan. Yuk kita ikuti anjuran pemerintah. Sebelum kita mulai ibadah kita, Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat kedua tangan kita dan mengucapkan password kita. 2, 3. Darah Yesus bagi bangsa Indonesia, darah Yesus bagi gereja kami, darah Yesus bagi keluarga kami, darah Yesus bagi pribadi kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Saya percaya kita semua menerima berkat kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang boleh kami alami, buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan untuk kami secara pribadi, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, di hari Sabat, di hari kenikmatan, kami mau membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun posisi kami pada hari ini, dimanapun Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, kami bawa yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik, selamanya baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
penyembahan kami, ucapan syukur kami. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu,
masih karana mata kaya masih karana. Oh Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang kita semua untuk mengangkat tangan kanan kita. Kita mau akui Dia sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. 2, 3. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita minggu hari ini. Dan kita bersyukur penyertaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Yang setuju dan yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di kesempatan pagi hari ini saya ingin melanjutkan pelajaran tentang kenaikan Tuhan Yesus yang sudah kita bahas bersama-sama di 2 kesempatan sebelum hari ini, yaitu minggu lalu dan Kamis yang kemarin kita sama-sama beribadah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam sharing firman Tuhan lebih jauh tentang hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan peristiwa kenaikan dan juga apa yang perlu kita antisipasi pada hari-hari ini, saya mengajak kepada saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu-waktu yang Bapa selalu berikan kepada kami. Kami sangat menyadari lewat peristiwa wabah pandemi corona ini, ternyata waktu-waktu yang Bapak berikan itu adalah sangat berharga. Karena ketika pandemi wabah ini berlangsung, kami terkendala oleh aturan-aturan yang membuat kami kehilangan banyak kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam ibadah kepadamu ya Tuhan. Sebab itu sekali lagi terpujilah namamu ketika kami masih boleh melakukan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati acara sharing ini. Haleluya, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, di kesempatan pagi ini saya mau melanjutkan beberapa hal yang penting untuk saudara dan saya pahami ketika kita diminta memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, saya sudah sampaikan kepada saudara tentang 3 hal yang penting mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Dia kembali duduk di tahtanya. Haleluya. Dia menyediakan tempat bagi kita. Puji Tuhan. Dan yang terakhir dia mengutus Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dan saudara-saudara, hari Kamis saya katakan bahwa ketika Tuhan mengutus Roh Kudus, amin. Tuhan mengutus Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan mengutus Roh Kudus kepada gerejanya, untuk gerejanya, saudara-saudara, maka sedianya kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya menyambut kedatangan utusan itu dengan sukacita. Karena dia pasti datang dengan maksud yang sangat amat positif. Seperti yang saya sampaikan kepada saudara. Oleh sebab itu gereja Tuhan harus membuka hati, harus mengerti. Dan mau tidak mau saudara-saudara, kita harus mengerti bagaimana cara berhubungan dengan Roh Kudus. Bagaimana cara bergaul dengan Roh Kudus. Saya melihat saudara-saudara peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu seperti pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam zonanya Roh Kudus. Zamannya Roh Kudus.
Dan mau tidak mau gereja Tuhan harus mengerti secara pasti sesuai dengan firman Tuhan bagaimana caranya membangun hubungan dengan Roh Kudus. Ini penekanan yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada minggu ini supaya kita bisa terus mengikuti rencana Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan tiga hal yang dibutuhkan untuk bergaul dengan Roh Kudus, saudaraku yang kekasih, saya mau mengajak kepada saudara membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, betul? Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yang setuju katakan amin. Wow, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jelas sekali dalam ayat-ayat bacaan kita pada pagi hari ini, saudara, rencana Tuhan itu untuk gerejanya selepas peristiwa kenaikan. Tuhan Yesus katakan sekali lagi, aku berkata kepadamu, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu sayang aku, jikalau kamu hormati aku, jikalau kamu respect kepadaku, kamu akan menuruti perintahku. Dan karena hal ini kemudian Tuhan katakan, aku akan mengirim Roh Kudus. Dikatakan saudaraku yang kekasih, supaya datang menolong kita. Ingat saudara, kembali kita diingatkan oleh ayat ini ya. Tuhan mengutus Roh Kudus, Tuhan meminta supaya sorga mengirim penolong yang lain. Ya saudaraku, untuk supaya gerejanya bisa bertahan, bisa eksis, bisa tetap diberkati, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada satu kalimat yang perlu saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-17. Dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Inilah nama Roh Kudus, nama lain dari Roh Kudus di dalam firman Tuhan. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dikatakan apa saudara? Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia. Apa artinya? Karena memang tidak dapat berhubungan dengan Roh Kudus. Dunia tidak mengenal. Dunia tidak pernah menghormati. Dunia tidak pernah memberi tempat. Dunia tidak pernah mengasihi Yesus. Dunia tidak pernah mencintai Yesus. Dunia tidak pernah berusaha menyayangi Yesus. Maka dunia tidak bisa menerima dia. Bahkan kalau soalnya boleh tambahkan secara ekstrim, Roh Kudus pun tidak mau menerima dunia kalau Roh Kudus tahu bahwa dunia tidak bisa mengasihi Yesus. Saudara, ada pemikiran yang muncul di dalam benak saya hari ini. Kalau ada orang Kristen tidak bisa menerima kehadiran Roh Kudus, apakah mungkin karena penyebabnya sama dengan yang dunia punya? Tidak semua orang Kristen memahami hidup bergaul dengan Roh Kudus. Tidak semua orang Kristen memahami bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap Roh Kudus. Dan saudara harus perhatikan dengan baik-baik. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita kuncinya bukan pada kita saja, tetapi juga pada Roh Kudus. Pada sorga.
Maka di dalam ayat itu dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong yang lain. Ini bahasa-bahasa saudara dalam Alkitab. Supaya kamu disertai dengan Roh Kudus. Artinya, saudara, Roh Kudus hanya diutus kepada orang yang notabene betul-betul dipercaya oleh sorga adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin Roh Kudus akan diutus ke sana. Makanya hari Kamis kemarin kan saudara ya, saya sampaikan kepada saudara 2 syarat untuk menerima Roh Kudus. Apa? Saudara harus bisa mencintai Tuhan. Yang kedua, saudara harus bisa bangun relasi. Dan mengasihi itu perlu dikulik lagi, saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Ya. Maka pagi hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara 3 syarat untuk kita bisa bergaul dengan Roh Kudus. Kita mau cari tahu lagi di dalam Alkitab. Apa-apa saja sih yang perlu kita lengkapi di dalam kerohanian kita agar rencana Tuhan sejak kenaikannya itu betul-betul berlaku. Salah satu rencana besarnya kan seperti kita bicarakan hari ini. Aku pergi kepada Bapa supaya aku bisa mengutus Roh Kudus. Nah, kita sebagai gereja Tuhan mestinya respon dong. Oh, Tuhan Yesus naik ke sorga. Peristiwa itu sudah terjadi. Dia mengutus Roh Kudus. Nah, respon gereja jangan pasif dong. Respon gereja jangan apatis. Respon gereja harus positif. Salah satu positifnya respon dari gereja adalah belajar firman Tuhan, cari tahu apa-apa yang perlu kita perlengkapi dalam hidup kita sehingga kita bisa, saudaraku yang kasih, menampilkan sikap yang diharapkan oleh Roh Kudus kalau Dia datang melawat kita. Itu saudaraku, ya. Di dalam bagian-bagian Alkitab lain ada satu sikap dari Roh Kudus yang kalau Dia tidak suka dia pergi meninggalkan orang itu. Salah satu contoh saja saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Simson. Dia begitu diurapi, dia begitu penuh dengan Roh Kudus. Dan karena penuh Roh Kudus dia mendapat karunia kekuatan yang luar biasa. Pokoknya dia di atas rata-rata. Satu waktu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada bocoran saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan bahwa kekuatannya si Simson ini bergantung dari rambut di kepalanya. Jadi kalau rambut di kepalanya dibotakin, saudara, dia lemes. Nah, rupanya itu mau dimanfaatkan oleh bangsa Filistin yang pada saat itu jadi musuhnya si Israel. Dikirimlah saudara seorang Delilah. Nah, kemudian terjadilah hubungan percintaan. Lalu kemudian Delilah minta supaya dia dikasih tahu rahasia kekuatannya Simson. Dalam rayuan, akhirnya di ronde ketiga, katakanlah begitu saudara, Simson menyebutkan titik kelemahannya. Nah, saudara-saudara, pada waktu Simson menyebutkan titik kelemahannya, maka kemudian dia disergap oleh tentara Filistin dan akhirnya dia bisa ditawan, dikalahkan. Sangat menarik kalau saudara membaca di dalam kitab Hakim pasal 16 ayat 19 dan 20. Sangat menarik, di situ dikatakan, saudaraku, sebelum saudaraku Simson dikalahkan oleh orang-orang Filistin, dicatat oleh Alkitab bahwa Roh Tuhan meninggalkan Simson. Itu saudaraku. Apa artinya? Artinya Simson betul-betul tidak mengakomodir kehadiran Roh Tuhan. Dia bersikap salah. Dan Roh Kudus tidak toleransi. Roh Kudus tidak kompromi. Dia tinggalkan Simson. Dan ternyata setelah itu Simson kalah dan menjadi tawanan. Ini yang mau ingatkan kepada saudara. Dengar saudara, bukan cuma saudara saja yang bisa meninggalkan Roh Kudus. Roh Kudus bisa tinggalkan saudara. Bukan saudara saja yang bisa menganggap enteng Roh Kudus. Roh Kudus juga bisa menganggap enteng kehidupan kita.
Bukan cuma saudara saja yang bisa mengecewakan Roh Kudus. Roh Kudus juga bisa mengecewakan kita. Tetapi maksud saya dalam hal ini bukan berarti saya memberikan legitimasi kepada saudara bahwa Roh Kudus itu adalah pendendam. Bukan. Dia hanya menjaga martabat sorga agar jangan sampai dilecehkan oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita cari tahu apa yang Roh Kudus suka dalam hidup seseorang. Begitu saudaraku. Baik, untuk hal yang pertama saudara-saudara, kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal 8 maksud saya, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kisah Rasul pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Saya sangat senang sekali dengan kisah ini. Karena di dalam kisah ini saudara kita diajar satu hal yang sangat prinsipil kalau mau bergaul dengan Roh Kudus. Mari kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 8 ayat 15 sampai 21. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah." Wow, ini pernyataan dari sebuah kisah yang sangat kuat sekali. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini berlatar belakang selepas Yerusalem, saudaraku yang kekasih, diobrak-abrik saudara oleh karena ada pergerakan sekte Kristen katanya. Lalu kemudian saudaraku yang kekasih, orang-orang pada berpencar. Salah satu tua-tua yang berpencar adalah Filipus. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, akhirnya Filipus saudaraku menjadi utusan Injil ke daerah yang bernama Samaria. Setelah dia berkhotbah, banyak orang bertobat. Tapi menjadi persoalan adalah saudaraku, pertobatan itu belum sampai pada tahap pertumbuhan sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Filipus saudaraku yang kekasih menghubungi Yerusalem. Nah ketika Yerusalem dihubungi, saudaraku yang kekasih, tentang kebutuhan akan harus hadirnya para rasul mendoakan orang-orang yang percaya di Samaria, petobat-petobat baru yang ada di Samaria, supaya penuh Roh Kudus. Maka saudara dari Yerusalem diutuslah saudara dua rasul, Yohanes dengan Petrus. Itu saudaraku. Akhirnya Yohanes Petrus pergilah ke Samaria. Sampai di sana mereka mengadakan persekutuan. Lalu kemudian Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mulai menumpangkan tangan. Saudara perhatikan ya, kisah ini tercatat dan ini menambah kuatkan alibi bahwa gereja harusnya berjalan bertumbuh seperti ini. Setelah saudara percaya, setelah saudara bertumbuh, setelah saudara dewasa, setelah saudara bersekutu dengan Tuhan, penting bagi setiap pribadi dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah ketika Rasul Petrus saudara-saudara menumpangkan tangan dan juga Rasul Yohanes menumpangkan tangan, dikatakan firman Allah, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kenapa harus begitu? Ya inilah era yang harus terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan after atau pasca kenaikan Tuhan.
Sudahkah saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Terus bertumbuhlah saudara. Karena ini adalah map yang Alkitab beri sama kita. Nah saudara, selanjutnya ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menumpangkan tangan atas petobat-petobat dahulu atau jemaat-jemaat Samaria yang ditobatkan, yang dilayani oleh Filipus, ada satu orang yang disebut di situ namanya Simon. Nah saudara, ketika saya selidiki ternyata Simon itu mantan dukun. Seperti saudara tahu, seorang dukun menggunakan kekuatan yang dia miliki, saudaraku, untuk menolong orang, dan samping itu dia mendapat keuntungan. Dia berpikir, sebetulnya kalau saya tidak mau terlalu negatif sekali, cara berpikirnya ini bagus gitu saudaraku. Dia ingin supaya terlibat di dalam pelayanan. Dan ketika dia lihat Rasul Petrus dengan Rasul Yohanes menumpangkan tangan orang penuh dengan Roh Kudus, dia ingin. Dia katakan, ini sejumlah uang, ini sejumlah persembahan, tolong doakan saya supaya kalau saya tumpang tangan, kuasa yang sama terjadi, orang penuh Roh Kudus. Begitu saudara. Tetapi ternyata Tuhan melihat jauh lebih teliti daripada kita melihat. Sehingga Rasul Petrus berkata begini kepada sikapnya si Simon. Tetapi Petrus berkata, ayat yang ke-20, kepada Simon, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara, kalau dilihat secara sepintas, sebetulnya niatnya Simon itu bagus. Tetapi karena pandangan kita secara manusia terbatas, maka kita tidak bisa tahu apa yang ada di balik hatinya si Simon dari dia meminta perkara itu. Tuhan tahu, maka Tuhan beritahu kepada Simon, ini orang komersil, jangan ladenin dia. Maka Petrus marah dan dia berkata, binasalah uangmu bersama dengan engkau. Dikatakan saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-20 tadi. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Wah, itu baru kita tahu. Ternyata Simon itu saudara curang, culas. Dan apa yang berlaku bagi orang seperti ini? Apa yang diberikan atau disikapkan oleh surga terhadap manusia-manusia seperti ini? Ayat 21 dikatakan, tidak ada bagian dan hakmu dalam perkara ini. Dalam perkara apa yang dimaksud saudara? Dalam perkara kepenuhan Roh Kudus. Dalam perkara bergaul dengan Roh Kudus. Dalam perkara menerima kehadiran Roh Kudus. Dikatakan tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara Roh Kudus. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Nah, ini poin pertama tanam saudara ya. Kalau hati kita tidak lurus dalam membangun hubungan dengan Tuhan, saudara, omong kosong surga akan memberkati kita. Kalau saudara tidak lurus membangun hubungan saudara dengan Tuhan, tidak lurus di dalam bergereja, tidak lurus di dalam melayani, tidak lurus di dalam bersyukur, tidak lurus di dalam mengampuni, tidak lurus. Mungkin orang pikir saudara lurus, tapi Tuhan jauh lebih tahu kondisi asli dalemannya kita. Dia lihat bengkok saja, dia tidak akan berikan perkara surga buat kita loh saudara. Maka dari itu saudara, poin pertama yang saya ingin ingatkan kepada saudara di pagi hari ini, saudara-saudara, ya saudara, mohon maaf kalau kemudian apabila poin ini menjadi beban saudara. Kenapa? Karena sudah di tengah pandemi, ya saudara, sudah hidup terbatas, sudah usaha terganggu, sudah ini itu, sudah susah, ditambah lagi pesan yang model begini. Saudara, inilah fakta firman. Gitu saudaraku, ya. Saya berharap setiap kita mengerti bahwa maksudnya Tuhan mengajar kita adalah supaya hidup kita bisa dipermudah oleh Dia dalam hal apapun.
Jadi pesan pertama pagi hari ini saya mau katakan, kalau saudara mau bergaul dengan Roh Kudus, luruskan hati saudara. Udah jangan neko-neko. Lurus saja udah. Kadang lurus hati itu seperti kayak orang, maaf ya saudara ya, saya pakai istilah, kayak orang yang gampang dibodohin. Kayak orang gak ada variasi gitu loh saudara. Nggak kelihatan pinter gitu loh saudara. Nggak kelihatan oke gitu loh saudara. Nggak kelihatan smart loh gitu saudara. Nggak kelihatan berani gitu loh saudara. Tapi justru itu yang Tuhan suka. Kan Tuhan Yesus pernah bilang, jikalau kamu tidak seperti kanak-kanak, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti kanak-kanak saudara, bukan seperti kekanak-kanakan. Ada bedanya tuh. Setuju gak saudaraku? Amin. Seperti kanak-kanak. Jadi yang ditembak tuh saudara, maksudnya sudah pasti tahu. Bukan seperti kekanak-kanakan. Nah, kebanyakan orang Kristen memahaminya seperti yang kedua tuh saudara, seperti kekanak-kanakan. Makanya jangan heran ya saudara ya, di dalam gereja yang baperan tuh saudara numpuk. Nah, yang suka marah-marah, yang suka berontak, yang suka maunya banyak. Karena salah persepsi itu. Jadi hari ini di poin ini kita dapat satu hal yang penting, ya saudara, belajarlah luruskan hati. Ya, kalau hitam ya bilang hitam, kalau putih ya bilang putih. Kalau tulus ya tulus gitu saudaraku yang kekasih. Jangan mencela-mencela. Susah saudara. Jangankan Roh Kudus, jangankan sorga, jangankan Tuhan. Kalau saudara bangun hubungan dengan seseorang dengan hati yang bengkak-bengkok, dan kalau orang itu tahu selesai urusannya saudara-saudara, habis perkara. Mau harap apa? Lagi juga ya saudara, ini saya minta maaf ya saudara ya. Saudara berkeyakinan apa sih kalau misalkan saudara tetap mau mempertahankan hati yang tidak lurus di dalam berhubungan dengan Tuhan? Apa sih yang kita harapkan? Enggak ada. Enggak ada. Oh puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong kita. Mungkin baik saya berikan sebuah contoh tentang kelurusan hati yang saudara di dalam mengiring kepada Tuhan. Salah satu contoh aja, nanti saudara kembangkan setelah saudara selesai mengikuti ibadah online ini. Sekali lagi saya sangat berharap saudaraku di dalam setiap kali sudah mengikuti atau selesai mengikuti ibadah-ibadah online kita, jangan lantas saudaraku yang kasih melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat saudara cepat lupa pesan-pesan firman. Sharingkanlah saudara-saudara, ya, berikan yang terbaik buat anak-anak saudara, buat keluarga saudara dari firman yang saudara terima ini. Saudara-saudara, salah satu contoh hati lurus itu terdapat di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 16, 17 dan 18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 16, 17, 18. Ini kisah tentang 3 tokoh anak muda Israel yang ditawan di Babel, saudara-saudaraku. Lalu kemudian saudaraku yang kekasih, mereka mendapat posisi yang bagus. Namun kemudian ada yang iri dengki, dan kemudian saudara-saudaraku yang kekasih, akhirnya keluarlah sebuah peraturan untuk supaya semua orang tidak boleh menyembah Tuhannya, hanya boleh menyembah patung kaisar. Nah, di tengah-tengah situasi inilah kemudian ditemukanlah hati yang lurus. Mari kita baca saudara cuplikannya, Daniel pasal 3 ayat 16, 17, 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya, perhatikan saudara, tetapi seandainya tidak,
hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Yang setuju katakan amin. Wow, dahsyat ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya. Inilah model ketulusan, model kelurusan dari 3 orang anak muda yang diperhadapkan pada satu situasi yang sangat sulit. Saudara-saudara, ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung Nebukadnezar yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar, mereka berkeputusan untuk tetap lurus. Dan mereka berkata, ya Tuanku Raja, tidak perlu lagi kami memberikan jawab kepada pertanyaan-pertanyaan Tuanku. Sebab dikatakan apa saudaraku? Kalau Allah yang kami sembah itu sanggup menolong kami dari himpitan ini, maka Allah itu akan melepaskan kami. Itu iman kami. Tetapi seandainya tidak dia melepaskan kami, asal raja tahu, kami tidak akan tetap menyembah. Kami hanya menyembah Tuhan. Wah, saudara-saudara, ini satu hati yang betul-betul, ini satu iman yang betul-betul luar biasa loh saudara. Bisa nggak sih hari-hari ini kita berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan mau tolong saya pasti bisa ditolong. Kalau enggak, saya tetap cinta Tuhan. Keren. Amin. Ini jadi masalah gitu loh saudara. Ini yang jadi masalah bagi Tuhan buat kita nih. Susah cari orang model begini. Maka kenapa Roh Kudus tidak mau saudaraku bergaul sama orang yang hati tidak lurus? Jadi saudara-saudara sekali lagi ya saudaraku, syarat pertama yang kita jumpai di dalam Alkitab ketika kita ingin mulai belajar bergaul dengan Roh Kudus, belajarlah memiliki hati yang lurus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia lain, saudara, kata lurus itu tulus. Dalam kisah ini dikatakan apa? Dia Sadrak, Mesak dan Abednego berkata apa? Ditolong atau tidak ditolong, kami tetap percaya. Karena memang niatnya kami mau percaya. Bukan mau mendapatkan keuntungan-keuntungan di dalamnya. Sehingga kalau keuntungan-keuntungan itu tidak kami dapat, ya udah kami tinggalkan Allah itu. Buat apa? Itu loh saudara ketulusan. Coba deh saudara hari-hari ini ya, mari kita evaluasi lagi. Mau tidak mau saudara kita harus evaluasi, karena kita harus melangkah bagaimana menyiapkan wadah hati bagi Roh Kudus. Nah saudara, hal kedua saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal kedua yang perlu saudara miliki kalau saudara mau bergaul dengan Tuhan, ini terucap dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39, di situ Tuhan Yesus memperkatakan sebuah statement yang sangat penting untuk kita perhatikan terkait dengan Roh Kudus. Mari kita baca sama-sama Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sekali lagi ayat 39 saya bacakan dan saudara perhatikan tekanan-tekanan yang penting di sana. Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan.
Ada beberapa fakta yang penting di sini, saudara-saudara. Tuhan Yesus katakan, saudaraku yang kekasih, yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima. Roh yang akan diterima oleh orang percaya. Jadi orang percaya harus menerima roh yang diutus oleh Tuhan. Nah, roh itu belum datang katanya karena Yesus belum dimuliakan. Kata Yesus dimuliakan ini ada dua pengertian. Pertama, pada waktu Tuhan mengucapkan ayat ini, dia belum disalibkan. Dia belum bangkit, dia belum naik ke sorga. Artinya dia belum dimuliakan. Maka Roh Kudus belum beraksi pada waktu itu. Karena belum diutus. Belum waktunya. Tetapi pada waktu Yesus dimuliakan, saudaraku yang kekasih, naik ke sorga, baru era Roh Kudus berlangsung. Itu hal pertama. Yang kedua, saudara, arti dari Yesus dimuliakan adalah gereja Tuhan tidak akan mungkin, saudara-saudara, menerima kehadiran roh itu. Karena gereja belum memuliakan Yesus. Karena Yesus belum dimuliakan oleh gerejanya, maka rohnya tidak dikirim ke sana. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya secara ritual saudara harus lakukan ibadah yang memuliakan Tuhan, bukan yang memuliakan manusia, apalagi memuliakan diri sendiri. Saudara jangan tersesat ya. Yang harus dimuliakan itu Yesus. Amin. Beberapa waktu lalu saya sering mengingatkan kepada jemaat Tuhan, kalau mau nyanyi puji nyembah Tuhan yang benar. Saudara pikir sorga gak bisa merasakan apa yang saudara lakukan dalam pujian penyembahan. Dan kalau saudara anggap enteng hal itu, ya saudara jangan kecewa dong kalau saudara juga dianggap enteng sama sorga. Nyanyilah yang sungguh-sungguh. Ya tapi kan gaya saya bukan kayak gitu. Ini bukan persoalan gaya saudara, ini persoalan yang Tuhan mau. Gitu loh saudara. Jangan mengukur kekristenan dari apa yang kita suka atau apa yang kita tidak suka. Ini yang jadi Tuhannya siapa kalau begitu? Yang menjadi ukuran di dalam kita beribadah kan mestinya Tuhan. Yang mesti kita cari tahu apa yang Tuhan suka atau apa yang Tuhan tidak suka. Itu yang kita kerjakan. Walaupun mungkin yang Tuhan suka itu tidak kita suka. Welcome, itu mesti disingkirkan. Mestinya pemikirannya seperti itu. Itu saudara, terkadang saya lihat saudara, kalau jemaat udah gak suka, bodoh amat saudara. Dia gak pikir lagi Tuhan suka apa gak suka, bodoh amat, yang penting kan saya suka. Nah ini kan jadi bahaya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Maka kenapa saudaraku Roh Kudus tidak mau bersekutu atau bergaul dengan pribadi-pribadi model begini? Egois banget saudaraku yang kekasih. Kok posisi jadi terbalik-terbalik kalau begini caranya? Haleluya. Kalau Tuhan suruh diam ya kita diam lah. Kalau Tuhan suruh loncat ya kita loncat lah. Padahal walaupun sesungguhnya kita gak suka loncat-loncat. Atau mungkin sebaliknya, kita suka loncat-loncat, tapi Tuhan katakan diam kamu. Ya udah diam, gak usah loncat-loncat. Karena yang penting kan hatinya Tuhan. Saudara, mari luruskan kembali konsep ibadah. Yang penting bagaimana kita melayani hatinya Tuhan, maunya Tuhan, tuntutannya Tuhan. Bukan kita dong saudara, aduh. Saya melihat ada begitu banyak miss di dalam gereja. Bukan berarti saya ngomong begini, saya itu udah betul, bukan. Saya berusaha untuk memahami. Yang penting hati Tuhan lah. Terkadang yang Tuhan mau kan kita juga kita nggak suka. Ya udah, harus ada yang dikalahkan. Tapi kalau bisa jangan hatinya Tuhan dong yang dikalahkan. Itu yang saya maksud. Kan jadi gimana gitu saudara? Ngerti kan saudara maksud saya? Itu saudara. Yang Tuhan bilang. Menyembah-menyembahlah. Amin. Yuk saudara, kita evaluasi minggu pagi ini. Lurus gak nih kita nih? 2, bener gak saudara? Ibadah kita, pengiringan kita, pelayanan kita tuh memuliakan Tuhan. Itu. Amin. Nah yang ketiga saudara-saudara,
Itu yang saya ingin tambahkan. Sebetulnya yang ketiga ini telah kita bahas di hari Kamis kemarin. Syarat agar Roh Kudus mau melawat saudara, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, saya mau lebih kita camkan lagi di dalam Yohanes pasal 14 tadi, ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ya saudara, ayat 15 dan 16 kita boleh baca supaya saudara tangkap semuanya. Tuhan Yesus sendiri ini bicara nih. Jikalau kamu mengasihi saya. Ini udah syarat mutlak, udah nggak usah diomongin lagi. Ya, saudara mau berdoa pakai gaya mana, style mana, terserah saudara. Tapi yang Tuhan bicara, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu sayang aku, jikalau kamu respect terhadap aku, jikalau kamu betul-betul mencintai aku, pasti kamu adalah umat yang taat, pelayan yang taat. Kenapa taat? Karena dikatakan pasti kamu akan menuruti, melakukan, menggenapi perintahku. Kan taat. Saya mau tanya sama saudara, dalam pengiringan saudara hari-hari ini, di sisi mana saudara belum taat? Tandanya saudara belum full cinta Tuhan. Patut diragukan enggak? Patutlah saudara. Lalu Tuhan katakan saudara, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan minta kepada Bapa. Wah, ketemulah saudara formulanya. Jikalau kamu mengasihi aku akan dukung kamu, aku akan berkati kamu, aku akan kirim penolong yang lain, karena aku tidak rela membiarkan orang yang cinta aku hidup sendiri, berjuang sendiri, bertahan sendiri menghadapi dunia ini. Clearlah saudara nih firman hari ini. Saya percaya Tuhan tolong saudara. Saya percaya Tuhan mau berkati kita hari-hari ini. Cobalah saudara tangkap renungan-renungan ini dengan hati yang tulus, yang jujur. Saudara jangan berpikir saya sedang singgung saudara, saya sedang senter saudara, saya sedang hantam saudara. Saya pikir gak ada gunanya, ngapain saudara? Saya sayang saudara, saya mengasihi saudara. Itulah sebabnya saya membicarakannya apa adanya. Itu saudara ya. Amin. Tuhan tolong kita saudara. Minggu ini kembali kita diwarnai pesan-pesan yang menantang untuk mendapatkan perlakuan terbaik dari Tuhan. Terima kehadiran Roh Kudus. Tapi saya gak suka sebentar. Ini bukan soal saudara, ini soal cara Tuhan. Ya. Memang repotnya saudara di dunia yang sekarang ini ada begitu banyak saran untuk meresponi Tuhan, akhirnya jemaat jadi bingung. Gereja ini ngomong ngeresponi Roh Kudus itu begini, gereja ini ngomong ngeresponi Roh Kudus begitu, gereja ini ngomong ngeresponi Roh Kudus begini, jadi bingung. Akhirnya main blok-blokan. Yang rugi siapa? Kita orang. Terus sorga mikirnya bagaimana? Saya percaya begini saudara, sorga mikirnya yang memikirkan hatiku itu yang pasti dilawat. Gitu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Amin. Tampilan-tampilan yang ada jangan sampai membohongi kita. Kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, sungguh sangat memuaskan hati kami ketika kami mendengar firman tentang syarat bergaul dengan Roh Kudus. Kami semakin memahami dan semakin mengenal Roh Kudus. Kami ingin sekali Tuhan
untuk bisa menyediakan hati hidup sebagai wadah bagi yang agung yang Engkau utus bagi kami, Roh Kudus. Dan kami rindu Roh Kudus betah tinggal dalam hidup kami, menuntun kami, mengajar kami, memberkati kami, memperlengkapi kami sampai pada waktu yang Tuhan tentukan untuk kami kembali ke tempat yang Engkau sediakan. Tuhan, berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati di mana mereka berada, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya Bapa yang baik. Teruslah berkarya, teruslah singkapkan isi hati-Mu, teruslah jelaskan apa yang Engkau mau, sehingga kami berusaha untuk memenuhinya pada hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan tolong kita. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Tadahkan kedua tangan saudara. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, kami sudahi ibadah online kami hari ini. Kami sekali lagi penuh syukur, penuh hormat, penuh respek dan respon kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memaklumi kebodohan kami, kelemotan kami, kekurangan kami di dalam menanggapi firman-firman-Mu. Namun demikian masih ada semangat dalam hidup kami, terlebih di tengah-tengah wabah, bencana, masalah, untuk selalu ingin mencitrakan hidup kami di hadapan Engkau sebagai pribadi yang mengasihi-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kini kami mau tutup ibadah kami. Berkati kami, berkati umat-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan pasti menyinari engkau dengan wajahnya, beri kasih karunia-Nya, dan Tuhan pasti hadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada kita semua damai sejahtera-Nya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.